Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari termokimia, bagaimana itu sistem, bagaimana itu lingkungan, kemudian ada reaksi eksoterm, endoterm, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, sebelumnya di sini ada kata-kata motivasi sedikit ya. Work hard, pray hard. Jadi iringilah setiap usahamu dengan doa. Oke. Nah, belajar apa sih kita hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang termokimia 2. Tentang apa sih? Nah, tentang perubahan entalpi atau delta H, kemudian jenis-jenis perubahan entalpi, dan penentuan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, apa sih yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, kalian mampu menerapkan prinsip perubahan entalpi dan diagram energi pada reaksi kimia. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi. Yang ketiga, kalian mampu menentukan persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi standar. Dan yang keempat, kalian mampu menentukan perubahan entalpi reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Oke, next. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa sih ini? Nah, di yang A di posisi A itu apa dan posisi B itu apa? Nah, di posisi A ini ada air yang berwujud cair atau liquid. Dan di posisi B ini ada uap air yang wujudnya gas. Nah, di sini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, di mana air semula adalah liquid, ketika dipanaskan ia akan berubah menjadi uap air yang berwujud gas. Nah, di sini itu akan disertai dengan perubahan entalpinya. Seperti itu ya. Oke, pertama, di sini kita akan mempelajari tentang perubahan entalpi atau delta H. Bagaimana sih itu? Nah, di sini prinsip umumnya perubahan entalpi atau delta H yaitu entalpi produk atau H produk dikurangi entalpi reaktan atau H reaktan. Nah, di sini kita tidak bisa menghitung entalpi masing-masing ya, namun kita di sini bisa menghitung perubahan entalpinya. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan diagram energi dan eksoterm endoterm yang kita pelajari sebelumnya? Nah, oke, pertama, nah untuk reaksi eksoterm, di sini diagram energinya kita lihat bahwa untuk H produk atau H2 berada di sebelah bawah, sementara H reaktan atau H1 berada di sebelah atas dengan delta hanya bernilai negatif dan panahnya ke bawah. Nah, yang kedua di sini ada reaksi endoterm di mana kebalikan dari eksoterm yaitu entalpi produk atau H2 berada di sebelah atas. Sementara entalpi reaktan atau H1 berada di sebelah bawah dengan panahnya yang ke atas dan delta H-nya dia bernilai positif. Nah, selanjutnya coba kalian bandingkan bagaimana sih perbedaan keduanya. Nah, yang paling jelas di sini kita lihat bahwa untuk diagram energi eksoterm dia harga H2 lebih kecil daripada nilai H1. Nah, hal itu yang menyebabkan delta H-nya negatif. Sementara diagram energi untuk reaksi endoterm, dia nilai H2-nya lebih besar daripada H1 yang menyebabkan delta H-nya bernilai positif. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita buat contoh seperti ini. Senyawa B dan C bereaksi menghasilkan A dengan menghasilkan energi sebesar 18,5 kilojoule. Nah, bagaimana sih rumus perubahan entalpinya? Nah, kita bisa tulis. Nah, untuk entalpi produk di sini ada A. Jadi kita tulis HA. Dikurangi entalpi reaktan, ada B dan C, maka kita tulis HB plus HC. Maka perubahan entalpinya HA dikurangi dalam kurung HB plus HC. Nah, kemudian bagaimana bersamaan termokimianya? Nah, bersamaan termokimianya, nah ini B dan C merupakan reaktan, maka kita
tulis B plus C menjadi produknya A, menjadi A. Dengan delta H-nya bernilai negatif 18,5 kJ. Bernilai negatif di sini karena ini menghasilkan energi, jadi negatif ya. Nah, di sini pola ini sama kita contohkan misalkan dengan reaksi pembentukan air, di mana reaksinya H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta H-nya negatif 18,5 kJ. Lalu, bagaimana sih diagram energinya? Nah, kita lihat untuk diagram energinya. Di sini merupakan diagram energi untuk eksoterm. Karena di sini kita lihat entalpinya, perubahan entalpinya bernilai negatif. Nah, di sini kita tuliskan reaktannya berada di atas, yaitu H2 plus setengah O2. Dan produknya H2O kita tulis di bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Ya, yang kedua, ada jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, apa sih yang berhubungan di sini? Di sini, kita fokus pada perubahan entalpi standar atau delta H0, yaitu perubahan entalpi pada keadaan standar di mana suhu dan tekanannya tetap atau konstan. Nah, ada apa aja sih perubahan entalpi itu? Nah, di sini kita akan membahas 4 perubahan entalpi. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, yaitu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Yang kedua, perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD, yaitu peruraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc, yaitu energi yang dilepaskan untuk membakar sempurna 1 mol zat. Kemudian yang keempat, ada perubahan entalpi penetralan standar atau delta Hn, yaitu energi hasil dari reaksi asam basa, baik tiap 1 mol asam atau basa. Nah, dari keempat ini, ciri apa sih yang sama? Nah, ciri yang sama yaitu ada kata-kata 1 mol. Dari keempat ini menunjukkan bahwa senyawa baik pembentukan, peruraian, pembakaran, dan penetralan itu harus 1 mol ya. Ingat ya. Nah, kemudian satuannya apa sih untuk masing-masing delta H ini? Satuan yang digunakan adalah kilojoule per mol. Per mol ini karena dia 1 mol. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, F ini apa sih? Berasal dari bahasa Inggris yaitu formation, yang artinya pembentukan. Nah, di sini coba lihat. Di sini kita lihat ada gambar garam. Nah, untuk rumus kimianya apa sih yang kita ketahui? Nah, yaitu kita tahu bahwa garam adalah NaCl pada umumnya ya. Nah, penyusunnya apa sih unsur-unsurnya? Nah, penyusunnya ada unsur Na, ada unsur Cl. Nah, di sini kita bisa menulis persamaan termokimia untuk delta HF seperti ini. Nah, contoh delta F dari pembentukan 1 mol NaCl dengan energi yang dilepas 75 kJ. Maka persamaan termokimianya itu Na plus setengah Cl2 menjadi 1 NaCl dengan delta HF-nya negatif 75 kJ per mol. Nah, kenapa negatif? Karena ini yang dilepas. Oke. Nah, di sini kita fokus ke mana? Nah, di sini ya ini sudah setara ya. Di sini kita fokus di mana koefisien dari NaCl yaitu 1 menandakan bahwa pembentukan 1 mol NaCl dia itu melepaskan 75 kJ per mol energinya. Itu ya. Jadi harus 1 mol yang dibentuk. Nah, dari sini kita bisa tulis lambangnya, yaitu dilambangkan dengan delta HF_NaCl. Oke ya. Yang kedua, ada perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD. Di sini, ini berasal dari bahasa Inggris decomposition, yang artinya penguraian. Nah, ini untuk reaksinya ini ya, ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan standar tadi. Misalkan, contohnya tadi reaksi. Nah, ada Na plus setengah Cl2 menjadi 1 NaCl dengan delta HF-nya negatif 75 kJ per mol. Ini untuk delta F tadi. Nah, bagaimana untuk delta HD-nya? Sama delta HD-nya seperti ini. Dibalik. Nah,
semula dia membentuk 1 mol, dan di sini kita menguraikan 1 mol NaCl menjadi Na plus setengah Cl2 dengan delta Hd-nya. Karena reaksinya dibalik, maka delta Hd-nya ikut dibalik. Jadi positif 75 kJ per mol. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lambangkan. Dengan delta Hd NaCl, karena yang diuraikan NaCl-nya tadi 1 mol. Nah, itu. Oke, yang ketiga, ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. C di sini yaitu dari bahasa Inggris combustion, yang artinya pembakaran. Nah, di sini kita coba tadi dengan pembakaran senyawa etena C2H4. Nah, di sini kita fokus karena di sini entalpi delta Hc itu fokus pada pembakaran sempurna, maka reaksinya menghasilkan senyawa CO plus H2O. Itu kita coba contohkan ini. Nah, contoh pembakaran 1 mol C2H4 dan menghasilkan kalor sebesar 890 kJ. Kita bisa tulis ini ada C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O dengan delta Hc-nya negatif 890 kJ per mol. Nah, ini sudah setara belum sih? Ternyata belum setara. Kita setarakan. Menjadi sini 1C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O dengan delta Hc-nya negatif 890 kJ per mol. Nah, di sini kita fokus di mana sih? Ini sudah setara. Kita fokusnya di sini. Yang dibakar adalah C2H4. Nah, maka dia harus 1 mol yang ditandakan dengan koefisiennya sama dengan 1. Nah, itu kita bisa lakukan dengan delta HCC C2H4-nya. Seperti itu ya. Nah, oke, ingat. Remember. Oke, ingat ya. Untuk reaksi pembakaran selalu eksoterm dengan nilai delta H-nya negatif. Dan reaksi pembakaran itu, jangan sampai keliru ya, reaksi pembakaran itu dengan O2, bukan dengan api. Nah, itu ya anak-anak semua. Oke, selanjutnya kita bahas perubahan entalpi penetralan standar atau delta Hn. Nah, di sini kita amati, coba N berasal dari neutralization atau penetralan di bahasa Inggris ya. Nah, coba kalian amati gambar ini, yang atas sama bawah. Gambar apa sih keduanya? Nah, untuk gambar atas, di sini ada penyakit, misalnya asam lambung. Nah, di dalam kimia itu mengandung HCl. Dia asam kuat. Asam ya. Nah, di bawah ini dia adalah obat mah. Atau di senyawa kimianya biasa disebut dengan MgOH2. Itu ya. Oke. Ya, obat mah. Nah, kita coba misalkan ini, reaksi penetralan HCl oleh MgOH2 dengan menghasilkan kalor 900 kJ. Nah, di sini penetralan itu adalah misalkan asam dinetralkan oleh basa. Nah, bagaimana sih reaksi termokimianya? Di sini kita lihat. Nah, persamaan termokimianya menjadi 2HCl plus MgOH2 menjadi MgCl2 plus 2H2O dengan delta He-nya. Karena dia menghasilkan kalor, maka negatif 900 kJ per mol. Nah, karena asam di antara asam dan basanya yang 1 mol adalah basa MgOH2 karena koefisiennya 1, maka kita bisa lambangkan dengan delta Hn MgOH2, bukan delta Hn HCl ya, karena yang 1 mol adalah MgOH2. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, di sini kita membahas penentuan perubahan entalpinya. Nah, bagaimana sih itu? Di sini ada 4 cara. Yang pertama, ada berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta Hf, kemudian berdasarkan data kalorimetri, berdasarkan data hukum Hess, dan energi ikatan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu dengan berdasarkan data Hf ya, untuk kalorimetri, hukum Hess, dan energi ikatan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, di sini kita menentukan delta H dari perubahan entalpi pembentukan standar atau delta Hf. Nah, bagaimana sih itu?
kita coba contohkan. Prinsip dasarnya di sini adalah delta H merupakan jumlah dari koefisien masing-masing produk dikali delta HF masing-masing produk dikurangi jumlah dari koefisien dikali delta HF masing-masing reaktan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa misalkan di sini ada A plus B menjadi C plus D dengan koefisien masing-masing dengan huruf kecil ya di situ. Kita bisa lihat koefisiennya. Nah, di sini ada data delta HFA itu B, delta HFB Q, delta HFC itu R, dan delta HFD itu B. Maka di sini dengan menggunakan rumus atau penghitungan di atas kita bisa turunkan. Bisa masukkan data, maka delta H-nya kita bisa tulis jumlah koefisien dikali DHF produk itu ada koefisien C dikali delta HFC ditambah koefisien D dikali delta HFD dikurangi jumlah koefisien dan laka dikali delta F reaktan, yaitu ada koefisien A dikali delta HFA ditambah koefisien B dikali delta HFB. Itu ya. Kemudian di sini jangan lupa anak-anak ingat, jangan lupa ikutkan koefisiennya ya, masing-masing dari senyawanya, karena di sini akan berpengaruh pada nilai perubahan entalpi atau delta H-nya. Nah, jangan lupa ya. Oke. Nah, oke, mari kita aplikasikan dalam suatu reaksi kimia. Misalkan saja, di sini ada pembakaran 1 mol C24 dengan reaksinya 1C24 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Nah, di sini ada data. Dari delta HFC24 negatif 140 kJ, delta FO2 0 kJ, delta FCO2 negatif 120 kJ, dan delta F2O negatif 70 kJ. Nah, dari sini kita bisa masukkan di rumus di sini. Nah, untuk jumlah dari koefisien dikali delta F produk ada 2 kali delta FCO2 ditambah 2 kali delta F2O dikurangi jumlah koefisien dikali delta F reaktan ada 1 kali delta HFC2H4 dan ditambah 3 kali delta FO2. Nah, angka-angka 2, 2, 1, 3 ini berasal dari koefisien masing-masing nyawa di sini. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita langsung masukkan angkanya saja masing-masing. Kita hitung dan menghasilkan deltanya negatif 240 kJ. Nah, seperti itu ya untuk penghitungan perubahan entalpi berdasarkan delta HF. Nah, oke. Terima kasih. Nah, semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk mengasah pengetahuan kalian, di Google Classroom sudah ada LKS dan kuis. Untuk LKS-nya dikerjakan secara berkelompok dan kuis dikerjakan secara individu. Untuk pembagian kelompoknya bisa sesuai di pertemuan sebelumnya ya, jadi sama kelompoknya. Untuk kuisnya ini tetap dikerjakan masing-masing individu. Seperti itu ya. Baik, sekian presentasi dari Bapak. Dan semoga presentasi kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang termokimia dan bab perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi serta penghitungan deltanya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan selalu. Pak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.